Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dosen kami, Bapak Jati, sebagai dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Kami dari salah satu kelompok di kelas E, Hubungan Internasional semester 2, akan mempresentasikan pengaruh persebaran berita konflik Palestina Israel terhadap empati mahasiswa hubungan internasional UPNVJ. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Baik, untuk saya sendiri ada Naila Zahra Bashalwi, lalu ada rekan saya bernama Diandra Nadifa Zahra, dilanjut oleh rekan saya lagi yang bernama Fahira Oktavia Rahmadanti, dan yang terakhir ada Oktaviana Dwi Ramadhani. Lalu saya izin menjelaskan bahwa kami berempat merupakan penulis naskah dengan pembagian tugas sama, rata tanpa terkecuali, dan masing-masing dari kami mengerjakan setiap subbab atau paling banyak 2 subbab per orang. Lalu untuk tugas tambahannya, saya, Naila Zahra Bashalwi, sebagai moderator, rekan saya Oktaviana sebagai screen recorder. Fahira Oktaviana bertugas membagikan layar sekaligus menentukan desain PowerPoint, dan yang terakhir rekan kami Diandra Nadifa bertugas sebagai editor video presentasi kami kali ini. Boleh dilanjut? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Fahira. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Konflik Palestina-Israel merupakan isu global yang memicu banyak perdebatan di berbagai forum dunia. Konflik ini telah menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Dilansir dari situs VOA Indonesia tahun 2025, berdasarkan studi yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet, diperkirakan terdapat 64.260 korban tewas akibat cedera traumatis dalam perang Juli 2024. Banyaknya informasi berita yang menunjukkan sisi kemanusiaan sering memicu empati masyarakat, termasuk mahasiswa hubungan internasional yang memiliki keterkaitan akademis dengan isu-isu internasional. Penelitian ini menyoroti mahasiswa sebagai generasi yang akrab dengan media sosial untuk menganalisis bagaimana paparan berita konflik Palestina-Israel dapat memengaruhi persepsi dan empati mereka terhadap korban. Untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, seberapa besar dan luas persebaran dan update berita konflik Israel-Palestina pada lingkungan mahasiswa hubungan internasional UPNVJ. Yang kedua, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap tingkat empati dan pengetahuan mahasiswa hubungan internasional UPNVJ melalui frekuensi persebaran berita konflik Palestina-Israel. Dan yang ketiga, seberapa besar empati yang diimplementasikan melalui tindakan sosial dengan memanfaatkan penggunaan media sosial maupun aksi nyata boikot atau demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hubungan internasional mengenai konflik Palestina-Israel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengakses berbagai bentuk bacaan pemberitaan mengenai konflik, baik melalui media sosial, media online, maupun media cetak. Untuk manfaat penelitiannya, secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting paparan media dan respon emosional terhadap isu-isu global. Dan secara praktisnya, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyajikan berita yang lebih berimbang dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan sensitivitas audiens. Oke, selanjutnya konsep teori. Teori empati menurut Davis, empati adalah kesadaran seseorang untuk menempatkan diri sebagai individu lain dengan menyamakan pikiran, perasaan, dan memahami keadaan orang lain tanpa kehilangan kontrol diri. Selanjutnya, teori SOR. Penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung kualitas rangsangan yang berkomunikasi dengan organisme model SOR menunjukkan komunikasi merupakan proses reaksi aksi di mana stimulus tersebut dapat diterima atau ditolak oleh organisme. Lalu, teori kultivasi. Teori kultivasi menjelaskan tentang bagaimana media massa secara jangka panjang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap realitas sosial. Yang terakhir, teori spiral of silence. Teori ini mampu memberikan asumsi perilaku individu berdasarkan opini publik di lingkungan mereka baik melalui media sosial maupun media massa konvensional. Selanjutnya, definisi operasional yang kami pakai yaitu ada empati dan berita. Yang pertama, dalam penelitian ini, empati didefinisikan sebagai kemampuan pada mahasiswa hubungan internasional UPNVJ untuk merasakan perasaan dan pengalaman orang lain yang ditandai dengan aspek afektif. Persebaran berita konflik Palestina-Israel dalam penelitian ini merujuk pada paparan informasi mengenai konflik tersebut yang diterima mahasiswa melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital. Yang terakhir, definisi operasional mahasiswa HI. Mahasiswa hubungan internasional PJ dalam penelitian ini adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di program studi hubungan internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang secara akademis memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu konflik internasional dan diharapkan memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap isu-isu global. Selanjutnya, hubungan antar variabel penelitian ini memadukan teori stimulus organis response atau SOR, kultivasi, empati, dan teori spiral of silence untuk menjelaskan bagaimana penyebaran berita konflik Palestina-Israel baik lewat media digital maupun konvensional bertindak sebagai stimulus untuk memicu proses kognitif dan afektif mahasiswa hubungan internasional UPNVJ, sehingga secara bertahap
membentuk persepsi sosial, yaitu dari teori kultivasi, dan menstimulasi empati afektif maupun kognitif dari teori empati. Selanjutnya, opini publik yang terkonstruksi lewat media, yaitu dari teori spiral of silence, turut mempengaruhi tingkat keterbukaan mereka dalam mengekspresikan dukungan empati, khususnya saat narasi pro-Palestina menjadi dominan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut ada kerangka pemikiran kami. Next, bisa lanjut. Oke, dari kerangka pemikiran tersebut, kami mengajukan hipotesis yang menunjukkan bahwa semakin tinggi perluasan berita konflik Palestina-Israel, maka semakin tinggi juga empati yang ditunjukkan oleh mahasiswa hubungan internasional UPN Veteran Jakarta. Selain itu, semakin mendalam pencarian maupun informasi yang ditemukan, maka semakin mendalam juga tingkat empati yang dihasilkan. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran variabel secara objektif dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji sejauh mana tingkat penyebaran isu konflik Palestina-Israel berpengaruh terhadap empati mahasiswa hubungan internasional UPN Veteran Jakarta, khususnya dalam konteks paparan media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen, yaitu penyebaran isu konflik, dan variabel dependennya, yaitu tingkat empati mahasiswa. Penelitian ini juga menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut. Boleh lanjut? Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi hubungan internasional UPN Veteran Jakarta yang dianggap relevan karena memiliki keterkaitan akademis dengan isu-isu global seperti konflik Palestina-Israel, serta mahasiswa yang aktif mengakses berita melalui media sosial dan media massa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah certified random sampling, yaitu metode pembagian populasi ke dalam beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak dari setiap strata. Metode ini dipilih untuk memastikan setiap kelompok mahasiswa memiliki peluang yang setara menjadi responden untuk mendapatkan data yang merata dan representatif. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin. Mengacu pada data dari laman resmi Presma UPN Veteran Jakarta, pertanggal 25 Juni 2025, jumlah mahasiswa aktif di program studi hubungan internasional UPN Veteran Jakarta ini tercatat sebanyak 343 orang. Oleh karena itu, kami menggunakan rumus Sovin yang menghasilkan bahwa jumlah populasi tersebut untuk melakukan penelitian ini sampel minimumnya diperlukan minimal 185 responden. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang instrumen penelitian kami. Jadi penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat utama untuk mengumpulkan data mengenai bagaimana penyebaran berita konflik Palestina Israel berpengaruh terhadap empati mahasiswa hubungan internasional, khususnya di UPNVJ. Dan kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju 1 hingga sangat setuju 5 poinnya. Terdapat 15 pertanyaan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, 5 item untuk mengukur paparan berita konflik Palestina Israel, dan 10 item untuk mengukur tingkat empati mahasiswa yang disusun berdasarkan Interpersonal Reactivity Index atau IRI dari Davis tahun 1980. Empati diukur dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu perspective taking, empathic concern, fantasy, dan personal distress. Lalu untuk paparan berita, indikatornya mencakup frekuensi dan durasi konsumsi berita, lalu dilanjut dengan intensitas pencarian informasi, serta jenis konten yang dikonsumsi, seperti berita faktual, video dokumenter, hingga unggahan solidaritas di media sosial. Lalu sebelum disebarkan, kuesioner ini diuji validitasnya dengan korelasi Pearson dengan Cronbach alpha, dan proses penyusunan dilakukan secara sistematis, mulai dari teori, penyusunan item, validasi ahli, hingga uji coba terbatas dan perbaikan berdasarkan hasil statistik. Boleh dilanjut, teman? Baik, selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Jadi prosedur pengumpulan data dilakukan dalam 5 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang mana instrumen dikaji ulang dan dikonversi ke Google Form agar mudah didistribusikan. Validitas dan reliabilitasnya telah diuji terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kuesioner disebarkan kepada 185 responden terpilih menggunakan metode Verified Random Sampling, dan penyebaran dilakukan melalui grup line mahasiswa hubungan internasional, dan responden diberikan waktu minimal 1 minggu. Lalu yang ketiga ada monitoring dan kontrol kualitas. Peneliti secara aktif memantau jumlah responden setiap hari dan memastikan semua item terisi dengan lengkap dan tidak ada data yang kosong. Lalu yang keempat ada pengolahan data, yang mana data dibersihkan dari respons tidak valid, kemudian diubah ke format Excel dan diimpor ke SPSS. Nilai decoding sesuai skala Likert. Yang kelima ada analisis data. Jadi analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis deskriptif. Untuk pengujian hipotesis digunakan regresi linier sederhana dengan tingkat signifikansi
alfa 0,05. Lalu yang keenam ada interpretasi dan pelaporan. Hasil analisis diinterpretasikan dengan mengacu pada teori dan penelitian terdahulu. Temuan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang lengkap. Selanjutnya boleh di-switch. Oke, analisis data penelitian ini menggunakan dua teknik analisis utama, yaitu korelasi Pearson. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan linear antara kedua variabel. Teknik ini cocok untuk data berskala interval atau rasio, serta memenuhi asumsi seperti normalitas dan linearitas. Yang kedua ada teknik regresi linear sederhana. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen, yaitu penyebaran berita, terhadap variabel dependen, yaitu empati mahasiswa. Teknik ini dapat mengetahui sejauh mana variabel independen secara statistik berkontribusi terhadap perubahan variabel dependen. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekhilafan yang kami lakukan. Selamat siang semuanya.